Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Kementerian Kesehatan menyerahkan hasil investigasi dugaan perundungan yang dialami Dr. Aulia saat menjalani PPDS Anestesi Undip Semarang hingga akhirnya ditemukan tewas di kamar indekosnya. Kementerian Kesehatan menyerahkan sejumlah bukti dugaan perundungan yang dialami Dr. Aulia hingga ditemukan tewas di kamar kosnya kepada Polda Jawa Tengah. Barang bukti yang diserahkan ke polisi untuk diselidiki diantaranya pesan suara dan tulisan yang berisi keluh kesah dari almarhumah Dr. Aulia selama menjalani program PPDS di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Untuk proses penyelidikan dugaan perundungan di kasus Dr. Aulia, polisi melakukan gelar perkara tertutup bersama Kementerian Kesehatan. Hasil investigasi dari Kemenkes dan juga dari pihak kepolisian juga sudah melakukan penyelidikan, ini akan dilakukan analisa. Dia akan analisa dan tentunya ini akan dirapatkan bersama lagi dan itu ditentukan apa hasil keputusan. Barang bukti yang dikumpulkan sudah apa saja? Barang bukti baik surat maupun keterangan korban yang ada di HP. Not WhatsApp itu belum menerima? Kalau itu masih menjadi bahan penyelidikan. Belum genap 1 bulan dari kematian sang anak, ayah dokter PPDS Undip yang diduga menjadi korban perundungan meninggal dunia. Kondisi kesehatan sang ayah diduga menurun sejak mengetahui kematian putrinya Aulia. Jenazah almarhum lalu dimakamkan di TPU Panggung, Kota Tegal, Selasa siang. Almarhum dimakamkan bersebelahan dengan makam Aulia. Almarhum disebut sempat mendengar keluh kesah Aulia saat menempuh PPDS. Dia karena sakit, jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kardinah, terus dirujuk ke RSCM Jakarta. Ya sangat kehilangan sekali lah. Kematian Dr. Aulia mendapat sorotan tajam dari Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut telah memiliki data investigasi soal dugaan bullying atau perundungan terhadap Dr. Aulia oleh seniornya. Bukti-bukti itu kini telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Menkes bertekad untuk mendorong kasus ini ke ranah hukum agar menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali. Sudah kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, bahasa ini diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi udah gamblang sebenarnya. Ya saya lihat sudah jelas sekali dari WA-nya. Tapi bagaimana bullying itu nanti berkaitan dengan isu hukum, karena saya serius. Saya benar-benar yang ini saya akan dorong ke ranah hukum, biar ada hukuman maksimal bagi yang melakukannya, biar ada. Di sisi lain, Universitas Diponegoro menegaskan tidak ada perundungan yang dialami Dr. Aulia Risma Lestari. Meninggalnya Dr. Aulia disebut akibat sakit, bukan karena bullying. Pihak Undip mempunyai banyak bukti surat keterangan izin kuliah. Korban mengalami sakit. Tidak menoleransi adanya praktik perundungan, Fakultas Kedokteran Undip akan mengambil langkah tegas dengan sanksi dikeluarkan bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Hasil investigasi internal bahwa memang kami internal Undip pada hari H sudah segera merespon dengan melakukan investigasi internal dan kami menyatakan membuat statement bahwa tidak ada perundungan yang terjadi pada almarhumah. Kementerian Kesehatan menyerahkan hasil investigasi dugaan perundungan di PPDS Undip kepada Polda Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap terkait pengusutan kasus dugaan perundungan yang dialami oleh seorang dokter muda hingga ditemukan tewas, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jinawi Rana. Jinawi, selamat sore. Hasil investigasi Kemenkes yang sudah diserahkan kepada Polda, apa bukti yang bisa memperkuat dugaan perundungan itu?
baik. Memang waktu kemarin sudah dilakukan adanya uji lab gitu pada bukti-bukti yang diserahkan oleh Kemenkes ini kan akan dilakukan uji lab. Kemarin sudah diserahkan bukti-bukti berupa seperti catatan buku harian yang ditulis oleh korban, kemudian beberapa investigasi yang dilakukan di lapangan, dan juga ini ada yang sempat viral juga di sosial media beredarnya voice note atau catatan suara yang dikirim dari korban kepada orang tuanya, di mana itu bisa menjadikan sebuah bukti begitu untuk dilakukan investasi lebih mendalam. Memang kemarin sudah menggelar pertemuan antara Polda Jateng dan juga Kemenkes pada tanggal 30 Agustus kemarin pada hari Jumat itu digelar. Ada juga datang perwakilan dari Kemendikbudristek untuk mendalami kasus ini. Dari Kemenkes sendiri dan juga dari beberapa pihak dan juga mahasiswa juga mendesak kampus untuk mengungkapkan adanya kasus bullying. Walaupun dari pihak Undip sendiri menepis adanya dugaan kasus bullying. Namun hal ini perlu didalami lagi, sehingga dalam langkah ini Kemenkes juga bergerak untuk memperdalam kasus tersebut, di mana hal ini merupakan menjadi sorotan karena menjadi sebuah keganjilan begitu. Adanya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa PPDS Undip. Nah, ini selanjutnya hal ini dilakukan uji forensik psikologis begitu terhadap teman-teman dan juga rekan-rekan dari korban begitu. Setidaknya ada lebih dari 10 orang yang diperiksa begitu untuk menjadi saksi. 10 orang ini adalah teman satu angkatan, kemudian pihak keluarga, pihak rumah sakit, dan juga senior. Seperti itu. Oke, Jinawi, sebelumnya kan kalau dari Undip membantah adanya perundungan, tapi setelah ada investigasi yang diserahkan ke Polda, apakah sikap dari Undip seperti apa? Apakah juga ada sanksi yang disiapkan Undip untuk para terduga pelaku apabila memang terbukti ada perundungan? Kalau dari pantauan kami, memang dari pihak Undip masih membantah adanya perundungan yang terjadi di pihak kampus. Namun memang ada pihak oposisi di sini, yakni pihak kontra dari mahasiswa-mahasiswa, dan kemarin kami mendapatkan informasi mengenai BEM yang juga ingin mengusut tuntas adanya perundungan yang dilakukan oleh senior-senior dan juga Sintas Akademika yang ada di Universitas Diponegoro, khususnya di Fakultas Kedokteran PPDS ini. Dan untuk langkah selanjutnya memang ini masih kita pantau seperti apa perkembangannya. Tapi yang jelas dari banyak pihak ini sudah menekan untuk membuka kasus ini, dan dari berbagai pihak sudah percaya bahwa hal ini ada keterkaitan indikasi adanya perundungan. Walaupun dari pihak Universitas Diponegoro sendiri masih belum menyampaikan bahwa di sini ada kasus perundungan. Namun dari berbagai pihak berupaya dan juga menekan agar kasus ini segera diungkap dan juga diinvestasi lebih mendalam, seperti itu. Baik, terima kasih Jinawi Rana atas laporan Anda. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali.